Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah PPIC atau Planning Production Inventory Control. Ini adalah pertemuan keempat. Ya, oke, kita langsung ke presentasinya. Oke, kita mulai. Step berikutnya adalah strategi sistem perencanaan dan pengendalian manufaktur. Jadi kalau di industri itu PPIC itu adalah tukang masak, bukan tukang masak, tukang yang ngatur jadwal, yang memberikan jadwal kapan diproduksinya, kapan dimulai, produksi apa saja, jadwal itu dia menentukan adalah bidang PPIC. Dan dia juga mengatur kapan beli bahan baku, kapan termasuk mungkin lembur. Nah, jumlah orang SDM-nya yang lembur berapa orang dan sebagainya itu yang ngatur adalah PPIC. Nah, dalam mengatur ini kita harus sadar bahwa setiap produk itu punya life cycle sendiri-sendiri. Jadi kadang-kadang ini laku, si produk A laku terjual. Nanti sudah mature, ada decline, udah mulai turun, ganti lagi satu produk baru lagi di mana dia akan kita produksi sampai dia mature lagi dan terus produksi lagi. Jadi sehingga si pabrik akan terus menerus berjalan ya, produk A, produk B, produk C. Nah, di dalam strategi desain proses manufaktur itu kita mengenal ada 5 macam. Pertama adalah project. Project ini tidak ada produk yang mengalir. Yang ada adalah si produknya itu misalnya bangunan atau kapal terbang yang dimana banyak besar sekali barangnya sehingga kita yang datengin kepada si benda yang akan kita bangun. Itu biasanya pengelolaan PPIC-nya atau Planning Production Inventory Control-nya atau pengaturan jadwalnya menggunakan metode project management. Yang kedua adalah job shop. Job shop ini adalah satu sistem di mana penjadwalannya itu berdasarkan orderan juga. Misalnya, jadi biasanya si barang-barang atau mesin-mesin itu dikumpulkan dalam satu tipe. Misalnya tipe mesin drilling ya drilling semua. Tipe cutting sendiri khusus. Jadi dikumpulkan masing-masing. Jadi kalau ada pesanan tuh tinggal, oh ini di mesin drilling 1, drilling 2, drilling 3 itu yang ngatur si jalan sendiri. Jadi masing-masing order itu biasanya nggak terlalu besar, sedikit-sedikit, cuman banyak, variasinya sangat banyak. Ya, makanya dibentuk job shop. Yang ketiga ada line flow. Line flow ini adalah terputus-putus tapi dia akan apa namanya? Banyak sekali pesan tuh langsung banyak jadi. Tapi bentuknya satu produk, satu lini, satu line, satu jalur. Terus nanti gantian. Ada lagi setelah selesai produknya ganti lagi tapi produk yang berbeda ya. Ada macam-macam, ada small batch or interpreted line flow, jadi kecil, tapi ada juga yang large, besar. Nah, tetapi ini repetitive line flow yang terus menerus gitu. Dan kemudian continuous line flow itu cenderung selama hidupnya pabrik ini terus menerus cuma satu produk, semacam bikin semen, pabrik gula, itu continuous line flow. Yang keempat adalah flexible manufacturing system. Nah, flexible manufacturing system ini adalah sistem manufacturing secara fleksibel bisa dikerjakan secara bergantian. Bisa misalnya kulkas ada yang kecil, ada yang besar, ada yang ini macam-macam. Itu nanti dibuat namanya flexible manufacturing system. Nah, kelima adalah agile manufacturing system. Ini lebih canggih lagi. Itu berdasarkan bisa produksi banyak atau bisa lebih sedikit. Jadi agile manufacturing sangat lentur manufacturing sistemnya. Nah, ini ada 5 macam ini. Nanti metodenya juga pasti berbeda-beda cara pengaturan jadwalnya ya. Nah, ini adalah satu project itu material dan tenaga kerja mendatangi lokasi.
pasti biayanya sangat tinggi karena bikinnya cuma 1 atau 1, 2, tapi si barangnya diam, tapi kita yang datangin kayak semacam bangunan, kapal, pesawat, itu yang pabriknya yang satu produk itu lebih besar ya, barang yang akan kita produk. Yang kedua adalah job shop. Nah, misalnya nih satu produk A bisa B ini ke sini dulu, sini dulu. Jadi ini satu stasiun kerja atau work central itu. Nah, dibikin misalnya ke drilling dulu, baru ke mana, ke cutting dan sebagainya. Terus jadi di kelompok mesinnya itu diam, tetapi yang berjalan si produk yang berjalan yang kayak semacam stasiun kerja ini adalah merupakan toko-toko pekerjaan, toko misalnya khusus untuk kerja cutting semua gitu ya. Jadi yang berjalan adalah si barang yang berjalannya ya. Itu adalah job shop ya. Yang kedua ada line flow, jadi terus menerus dia akan terus, mesin 1 bisa macam-macam, mesin 1, mesin 2, mesin 3 bisa berbeda-beda. Pokoknya ini satu jalur sesuai dengan tahapan flow dari proses pekerjaan. Jadi menghasilkan produk A, ini produk B khusus, produk C khusus. Ya. Nah, ini jenis macam dari jenis line flow itu ada besar, sangat besar, sangat kecil, small batch itu tidak diproduksi secara terus-menerus, tapi bisa berlainan, tinggal men-setup setiap pergantian produk. Seperti produk obat-obatan, itu adalah small. Jadi kalau lihat ke toko obat, pabrik obat, itu butuh mesinnya cuma satu ruangan, satu kamar tempat tidur udah cukup sebenarnya. Nah, itu cuma kecil mesinnya ya. Saya pernah lihat itu di Mustika Ratu. Kedua adalah large batch. Itu produksinya sangat banyak dan terus menerus, tetapi bisa saja ada pergantian produk. Nah, tapi tidak sesering small batch. Small batch ini sangat pesanannya sangat sering bergantian. Yang kedua berbeda, agak lebih besar. Nah, ketiga ini seumur hidup ya pasti itu aja gitu ya, produksi secara terus menerus ya, untuk mengerjakan pabriknya semen, minyak, baja, gula dan lain-lain. 4 adalah merupakan suatu otomasi dari integrating material handling dan sangat biasanya untuk menghasilkan assembling atau bagian komponen-komponen. Nah, itu flexible manufacturing system sesuai dengan permintaan. Fungsi-fungsi FMS ini antara komputer dan operator. Jadi dia ngerjainnya antara komputer dan operator untuk mengerjakan produk-produk satu pekerjaan satu misalnya. Bisa juga ngerjain seperti itu. Komputer mengendalikan peralatan mesin, penanganan material, integrasi aktivitas lainnya. Kemudian operator melaksanakan perawatan preventatif, tindakan darurat, memasukkan data, nomor-nomor part, dan memasukkan program baru atau program diperbaiki dalam COVID. Jadi mengerjakannya hanya di ini aja, di dalam mengerjakan program-program. Jadi masukin hasil desainnya, tinggal masukkan, kirim, bisa menghasilkan produk. Kemudian operator atau komputer dapat memasukkan material, memindahkan atau menambahkan peralatan pada mesin-mesin yang berbeda. Jadi sangat fleksibel ya. Kemudian agile manufacturing system ini justru merupakan suatu sistem yang memiliki kemampuan secara lengkap untuk memberikan respon yang cepat terhadap permintaan pelanggan. Jadi permintaan minta apa nanti tinggal dimasukin, misalnya si pelanggan di distributor atau di tempat-tempat penjualan itu tinggal masukkan datanya, mintanya seperti A, B, C, D itu, kirim langsung automatically kepada industri, udah langsung dijadwalkan. Tanggal berapa dilaksanakan, nanti terima barangnya berapa. Itu udah langsung kepada agile. Dan produk macam-macamnya itu bisa diproduksi sesuai dengan kehendak dari customer. Nah, kemudian
apa sih apa yang dilakukan di dalam bagaimana strategi mengendalikan manufacturing yang tadi itu berbagai macam-macam. Ya, tahap pertama adalah project management ya. Project management menggunakan NPV ya, project management. Nanti tinggal kita lihat bagaimana kita mengerjakan ini. Nah, ini ada nomor 2 adalah manufacturing MRP itu menggunakan job shop atau discontinuous line flow atau continuous line flow. Yang ketiga adalah menggunakan just in time atau DLF. Continuous process control itu nomor 4 ya. Pakai CLF atau MRP2. 5 adalah flexible control system menggunakan FMS. Agile control system AMS atau just in time tambah MRP. Itu adalah strategi-strategi sistem perencanaan dan pengendalian manufacturing-nya. Nah, ini adalah tugas ya. Tugasnya adalah tugas perseorangan, cari jurnal sistem perencanaan pengendalian manufacturing, kirim ke jangan ke kuliah online tapi ke ahers@gmail.com Selasa nanti depan ya. Itu cuma jurnalnya saja. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita mulai ke project management? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Project management. Jadi salah satu metode mengendalikan proses kalau kita menemukan sebuah kasus industri yang berbentuk semacam bikin pesawat terbang yang besar-besar ataupun model yang kendaraan produknya itu besar, nanti kita yang ngedatengin. Nah, semacam pabrik kapal, pabrik pesawat terbang, pabrik apalagi yang begitu tuh, yang besar-besar itu. Atau bangunan lah, bangunan rumah, bangunan itu pasti dia yang datengin, itu pasti menggunakan pola pengendalian prosesnya atau penjadwalannya menggunakan project management. Nah, project management ini adalah suatu sistem perencanaan dan pengendalian pekerjaan tidak bersifat rutin dengan waktu tertentu untuk tujuan tertentu. Contoh misalnya pembangunan tol, proyek survei, proyek sosialisasi, proyek konsultasi, dan lain-lain. Nah, ini kita harus bisa membuat langkah-langkah apa saja yang harus kita kerjakan. Parameter proyek ini adalah targetnya adalah harus punya kualitas baik, produk hasilnya, biayanya sangat efisien, sehingga waktu juga tepat waktu yang dijadwalkan. Biaya sesuai dengan anggaran, kualitas dengan spesifikasi ya. Nah, ada 2 peralatan pengendalian teknik manajemen proyek ini, ada 2. Pertama adalah PERT. Chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antar tugas-tugas tersebut. PERT itu adalah singkatan dari program evaluation review teknik kalau nggak salah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan Gantt chart, adalah gebagan batang garis horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama dan memiliki setiap tugas proyek. Disebut daftar vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Yang kita lihat ya. Nah, ini contoh PERT ya. Jadi nanti tinggal kapan mulainya, selesai kapan. Ya. Aktualnya ini schedule startnya mulai kapan, finishnya kapan. Tetapi yang di bawahnya aktualnya kapan, aktual finishnya kapan. Nanti setiap langkah ini kita buat. Atau ada
Nah, kalau Gantt berbentuk garis-garis seperti ini. Nah, September mulai kapan, ya, dikasih warna aja berbeda. Complete task, kemudian incomplete yang belum selesai. Nah, kalau di dalam software ada namanya software Microsoft Project. Semacam ini. Seperti ini ya. Nanti kebetulan untuk sekarang kita tidak bisa memberikan ini. Kalau kita manajemen proyek mungkin kita bisa praktek dalam software manajemen proyek. Jadi strategi perencanaan proyek atau joint project planning atau perencanaan proyek bergabung adalah strategi tempat semua stakeholder dalam proyek. Jadi semua para pemilik, pengguna analisis desainer itu bergabung atau merumuskan ini, berpartisipasi dalam bagaimana mengatur pekerjaan dari tiap hari sampai selesai proyek ini. Ya, termasuk berapa anggarannya gitu. Nah, di dalam project management itu ada metode yang sering dipakai dan harus bisa setiap ini adalah namanya CPM atau Critical Path Method. Ya. Berarti tadi ada sebenarnya ada 3 ya. Metodenya itu PET juga dan Gantt. Kalau PET itu salah satunya adalah CPM, Critical Path Method. Ya, sama sebenarnya kayak tadi, cuman dia pakai jadwal ini dengan waktu. Contoh, kita mulai membuat suatu kegiatan berawal dari lingkaran ini dulu. Terus kemudian dikasih nomor. Kemudian dibagi 3 seperti ini. Ya, ini adalah nomor titik mulai pekerjaan. Kalau ini adalah mulai waktu pekerjaan. Titik mulai pekerjaan. Titik mulai pekerjaan sama yang ini adalah waktu maju kumulatif. Contoh misalnya kita mulai 1 pekerjaan A. Pekerjaan A, jadi ini selama berlangsung ini namanya pekerjaan A. Kita mulai 0 pada saat pekerjaan yang dibutuhkan 5, misalnya 5 hari, ya pekerjaan 5 hari, maka ininya 0 yang berakhir pada titik kedua itu ininya 5 karena lama waktu aktivitas proyek. Ya. Dan seterusnya pekerjaan berikutnya. Tapi ada kalau setelah mulai ini pekerjaan B itu adalah 2, maka ini di sininya bertambah jadi 2. Nah, setelah itu misalnya setelah pekerjaan B, C itu pekerjaan 1, ya, lamanya 1, tetapi pekerjaan C ini harus selesai tergantung pekerjaan C ini, setelah itu baru D gitu. Jadi sama-sama A itu pekerjaan D itu dilakukan setelah pekerjaan A dan pekerjaan C dilakukan. Baru bisa jalan. Ya. Jadi ini kalau ininya B, pekerjaan B, ini pekerjaan C, maka yang tadinya 0 berubah ke titik nomor 3 ini, ininya 2. Karena 2. Tapi setelah ininya pekerjaan C-nya 1, harusnya kan 3. Tetapi 3, tapi yang paling lama adalah 5, karena ini 5 ya. Jadi yang diambil adalah yang paling lama waktunya. Berarti yang 5 yang dipakai, jadi 5. Nah, dan seterusnya ke arah sana. Nah, tetapi untuk ngisi yang yang titik mundur, misalnya titik mundur dari mulai 5. Ya. 5 dikurangi 1, karena 1 pekerjaannya jadi 4. 4 kurangi 2, 2. Ya. Tetapi yang melalui jalur ini 5 dikurangi 5, 0. Nah, dari sini kita yang paling bawah itu adalah cari nilai yang paling
rendah. Kalau di atas nyari nilai yang persimpangan, jika ada terjadi persimpangan ini, nyari nilainya paling lama, yang paling besar. Kalau untuk menetapkan yang bawah, dalam kondisi persimpangan seperti ini, nyari yang paling kecil. Misalnya 5 kurangi 5, 0. 4 dikurangi 2, 2. 2 sama 0, rendahan mana? 0. Berarti taruh 0. Contoh misalnya ini, sehingga kasusnya, kalau kita petakan kegiatan ini, ya, misalnya ini kegiatan A 5, kegiatan B 2, kegiatan C 1. Kasus seperti ini kegiatannya 5 nih. Kegiatan B-nya ini dulu dilakukan, baru C. C ini 2, ini cuma 1. Jadi ada kelonggaran, kan ini harus berjalan, D ini berjalan kalau C-nya sudah selesai, A-nya selesai. Maka titiknya mulai dari sini kan. Sehingga dengan adanya ini ada sedikit kelonggaran, ini bisa digeser-geser. Mau ngerjainnya dari sini ke sini boleh. Boleh, yang penting ini selesai. Jadi ada kekosongan. Di sini ada kekosongan. Jadi ini yang paling lama yang akan dikerjakan. Nah, yang ini yang paling rendah. Ya, digambarkan ke dalam gancapnya seperti ini. Ya, jadi ini. Nah, ada juga kasusnya seperti ini. Ini sama 5 juga, tetapi ini ada satu seolah-olah kegiatan, tapi nggak ada kegiatan sebenarnya. Jadi sebutnya ada dummy. Jadi ini B ini dikerjakan setelah D. D itu dikerjakan setelah B dan A. B dan A dilakukan. Tetapi kegiatan di sini nggak ada. Tetapi kegiatan C setelah B. Ya, digambarkan seperti ini. Kegiatan A 5, kegiatan B 2, ya, 2 hari misalnya. Tetapi kegiatan D setelah A dan B. Ya, setelah itu baru, tapi C-nya kegiatannya setelah B. Jadi menggambarkan seperti ini. Tapi seolah ada kegiatan sehingga dia pakai dummy. Ada jalur titik-titik. Oke. Nah, kalau kasusnya ini kan berbeda. Oke. Terus kalau kegiatan C-nya itu setelah B. Kegiatan C setelah C. Nah, ini kasusnya kalau kayak seperti ini tadi. Itu berbeda ya. Nah, contoh soal. Ini ada satu kegiatan A, B, C, D, E, F. Sebelum kegiatan A, sesudahnya apa? D. Waktunya 5, biaya 1 juta. Kegiatan B. Kegiatan B itu sesudahnya apa? D sama C. Kegiatan C sebelumnya apa? Kegiatannya B. Sesudahnya E sama G. Kegiatan D A dan B. Kegiatan D sesudahnya apa? F. Dan seterusnya nanti digambarkan seperti ini. Kegiatan A setelahnya D. Kegiatan B setelahnya C. Kegiatan D sebelumnya apa? A dan B. Karena ini dummy. Kegiatan C sebelumnya B. Ya, bedanya ini sama ini apa ya? D ini kalau ini bentuk seperti ini, A dan B masuk. Tapi kalau C itu A nggak masuk. Hanya B tok. Ya. Kemudian F. Kegiatan sebelumnya apa? D sama E. Setelahnya kosong. H. Kegiatan sebelumnya G. E. Kegiatan sebelumnya C. Setelahnya apa? F. Ya. Nah, kalau kegiatan C setelahnya apa? E sama G. Nanti harusnya digambarkan seperti ini. Nah, dengan demikian
kita setelah di ini kasih tadi udah kegiatan 5 berarti 0 tambah 55. Ini B-nya ini 2. Kemudian ini kosong dummy 2 dibanding dengan 5 yang ambil ya. 5 tambah 3 8. 8 tambah 2 10. Nah, C1 kan 2 tambah 1 3. 3 tambah 2 5. 5 dibanding sama 8 lebih besar mana 8? Ambil 8. 3 ditambah 1 4. 4 ditambah 4 tambah 5 9. Tapi ini 8 tambah 2 10, ambil yang 10. Nah, sekarang setelah di ujung ini baru kita taruh 10 lagi, baru tarik mundur. 10 kurangi 5 5. 5 kurangi 1 4. 10 kurang 2 8. 8 kurangi 3 5. Nah, sekarang ini 8 kurangi 2 berapa? 7. 5 kurang 1 4. 4 dibanding dengan 7 mana yang paling kecil? 4. Berarti taruh 4 di sini. Kemudian 5. 4 kurangi 1 3. Nah, 5 kan ini kan dummy. Berarti dibanding 3 sama 5 mana yang paling besar? Yang paling kecil? 3. Berarti ambil yang 3. 3 kurangi 2 1. 5 kurangi 5 0. Mana yang paling besar? Yang paling kecil? 0. Ambil yang 0. Nah, dengan demikian baru kita tahu critical path-nya, critical line yang sangat kritis. Jalur kritisnya mana? Yaitu yang kira-kira jalur titik-titik dengan nilai yang sama. Berarti sini A, D, F. Kalau bawahnya enggak, karena ini 2, 3, 3, 4 itu enggak sama kan. Berarti yang cari jalur yang sama. A, D, F. Maka critical path-nya adalah A, D, F. Waktu penyelesaian berapa? 10 hari. Nah, ini jadi kalau dibilang di sini kalau dalam bentuk grafik, bentuknya ini yang merah, 5, A, D, F. Jadi cari waktu yang paling lama adalah yang terlama adalah jalur ADF. Ya. Contoh soal lagi, ini silakan diinikan bahwa ini sesudahnya apa dan sebagainya, nilai waktunya dan berapa jumlah biaya harinya. Nah ini sehingga sebenarnya kita bisa langsung bisa hitung biayanya berapa per harinya. Biaya kan biaya pembangunannya, biaya per harinya. Kalau misalnya ini tinggal kali 5. Ya, berarti misalnya biaya pembangunannya bahan baku misalnya 101 juta. Kalau 5 hari berarti 200 kali 5 gitu. Biayanya 1,5 juta kali 2 dan seterusnya. Ini bisa akan sehingga di sini ada 200, kegiatannya 200. Oh, biayanya 1 juta. Ya, 200. Jadi kalau 5 hari berarti 200 ditambah ini setelah 200. Oh, berarti ini setelah dibagi ya. Ini 1 juta dibagi 5 200. Ini biayanya berapa? Berarti per harinya berapa? 200. 3 juta per hari dibagi 2 1,5 gitu ya. Sehingga kalau kita urut berarti ini 200, ini 1,5, 4 juta gitu kan. Nah, kalau kita lihat berarti kalau kumulatif hari pertama itu 200 tambah 1,5. Jadi 1,7 ya. 1,7. Kemudian ini 1,7. 1,7 apa 2,7 ya ini? 2,7 nih. Kemudian 200 tahun 4.200.000. Ini 1,7 nih, bukan 2. Kemudian ini ditambah ya hari per hari sehingga baru kita tahu nilainya per harinya berapa uangnya. Nah, ini rencana kan begini nih. Ini kumulatif dari 200 tambah 1,7 tambah 1,7 berapa? Tambah terus sampai begini. Ini kan rencana yang biru ini. Nah, secara umum realisasinya berapa? Nanti kita lihat
berapa pengeluaran per harinya. Kalau masih di bawah masih enteng, tapi kalau udah di atas harus cepet-cepet supaya mengefisiensikan supaya jangan terlalu jauh. Kalau jauh nanti bisa lebih besar di sini. Oke. Baru itu, nah itu baru pengendaliannya seperti itu. Jadi antara jadwal dengan biaya. Biaya itu kita bisa kendalikan. Nah, jika ada kasus aktivitas perkiraan durasi tugas. Jadi ada kasusnya seperti ini. Jadi soalnya ini ada ya sama yang tadi itu. Terus kemudian ada waktu optimis, waktu harap, waktu pesimis. Artinya waktu optimis. Kegiatan ini kira-kira berapa misalnya kegiatan A, kegiatan ini optimisnya kalau dikerjakan yang optimisnya ya 6 hari lah bisa cepet. 6 hari. Ini 6 hari. Kemudian waktu harap, waktu pesimis, ini harusnya kebalik ya. Kalau waktu pesimis itu paling lama ini, dibalik ini. Harusnya pesimis di sini, waktu harap, waktu optimisnya di paling cepat. Nah, waktu harap itu adalah waktu kira-kira ya paling banter gitu, istilahnya tuh di ya rata-rata lah. Ya ini rata-rata. Sehingga sebenarnya waktu durasinya pakai rumus ini. 1 kali waktu dari waktu apa namanya? Waktu pesimis, waktu optimis ditambah 4 kali waktu harap, estimasi, waktu rata-rata kira-kira. Yang ini adalah waktu jika dilakukan sangat pesimis. Dibaginya 6, karena 1 tambah 4 sama 1 tambah 1 jadi 6. Jadi ini rata-rata lah durasinya berapa. Sehingga waktunya berapa, baru kita bisa mengerjakan soalnya. Oke, itu tugas dari PPIC yang ini. Nanti tolong dikirim ke ahrsomomiharja@gmail.com untuk Selasa minggu depan. Tolong di soal dikerjakan pakai grafik seperti ini. Nah, pakai ini. Vertical path-nya apa? Waktu penyelesaian berapa? Dibikin S-curve-nya. Ini namanya S-curve ya. S-curve atau kurva S. Ini kurva S untuk mengendalikan berapa biayanya. Ini soalnya yang tadi, contoh soalnya ini dikerjakan nanti kirim ke saya. Yang kedua, ini yang soalnya ini. PIC. Ini ada 2 ya. Ada 2 soal. Soal pertama ya. Ega. Oh, beda soal. Jadi ada 2 nih. Ini ada 2 soal. Harusnya jadi ada 2 soal. Ini kecepatan ini harusnya ditaruh sebelah sini ya. Jadi contoh soal ini ada 2 soal, satu sama soal yang kedua. Dua-duanya dikerjakan, nanti kirim ke saya. Oke, ada pertanyaan? Pak, nanti minta materinya ya, Pak. Ya, saya nanti kirim ya. Ada pertanyaan? Nanti absen dulu, yang lain yang belum absen silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Enggak ada kayaknya, Pak. saya cukup sekian dulu. Nanti saya kirim materinya semua, termasuk soalnya juga. Sampai ketemu pada minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.